Kisah Para Rasul 10 ayat 38 sampai 43, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ayat 39, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yehuda maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Oke, shalom, selamat malam. Kita kembali di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah peristiwa pada waktu itu Petrus menjelaskan kepada Cornelius, yang sebelumnya bagaimana Petrus mendapat penglihatan, dia melihat sebuah kain diturunkan dengan binatang-binatang di atasnya, dan kemudian Allah menyuruh dia untuk memakannya, dan kemudian Petrus berkata bahwa aku tidak biasa memakan sesuatu yang najis. Kemudian Allah mengajarkan pada Petrus, dan akhirnya Petrus mengerti bahwa Allah menghendaki keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, dan itu adalah peristiwa menjelang peristiwa Cornelius tadi. Dan barusan kita baca bagaimana salah satu bagiannya Petrus menceritakan bagaimana Kristus yang sudah diurapi, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana berbuat baik, bagaimana mengusir iblis dengan segala kuat kuasa dan segala sesuatu yang Allah menyertai dia, gitu ya. Bahkan Allah berkenan dan akhirnya Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan dia menampakkan diri tidak pada sebuah bangsa tetapi kepada murid-muridnya, yaitu para saksi. Dan di sini yang ingin saya sorot adalah penekanan pada ayat yang ke-42, di mana di sana dikatakan bahwa ia telah menugaskan kami, gitu ya, untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah, bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jelas aku? Pada video ini saya akan membahas tentang pribadi Yesus yang adalah hakim yang adil. Saya udah banyak membahas tentang pribadi Yesus, bagaimana dia adalah gembala yang baik, gembala yang agung, bagaimana Yesus dengan hak kesulungan, bagaimana Yesus adalah batu penjuru, bagaimana Yesus adalah Alfa dan Omega, dan semuanya udah banyak saya bahas tentang pribadi Yesus. Pada video ini saya menambahkan tentang satu perkara lagi, bahwa Yesus digambarkan dalam firman Tuhan sebagai satu pribadi yang adalah hakim yang adil. Dan itulah yang Petrus gambarkan, bahwa dia menugaskan murid-muridnya untuk menjadi saksi dan untuk memberitakan bahwa dialah, yaitu Yesus sendiri yang ditetapkan Allah menjadi hakim buat semua orang yang hidup dan buat semua orang yang mati. Dan itu adalah ayat yang 42 yang tadi kita baca. Jadi pada video ini saya ingin kita sama-sama melihat, saya ingin kita sama-sama memperhatikan tentang pribadi Yesus yang adalah hakim yang adil, gitu ya. Dari semua pribadi Yesus, bagaimana dia adalah penyelamat kita, bagaimana dia adalah perlindungan kita, bagaimana dia adalah gembala kita. Ada satu bagian yang ingin kita sama-sama perhatikan pada video ini, yaitu dia adalah satu pribadi, yaitu adalah hakim yang adil, hakim yang memutuskan suatu perkara, hakim yang menjatuhkan suatu vonis tertentu, gitu ya. Dan ini yang kita lihat sama-sama, bahwa Yesus adalah hakim yang ditetapkan Allah buat semua manusia, gitu ya. Sebelumnya kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Daud banyak menulis tentang pribadi yang adalah Allah sebagai satu pribadi, yaitu adalah hakim, gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Itu perkataan Daud kepada Tuhan, bagaimana Tuhan adalah hakim yang adil, yang membela perkaraku dan membela hakku, dan engkau duduk di atas tahta. Di Mazmur 50 ayat yang ke-6 dikatakan, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah, gitu ya. Jadi di sana Daud sudah berkali-kali menggambarkan bahwa yang menjadi hakim tertinggi atas segala sesuatu itu adalah Allah sendiri, gitu ya. Dalam Mazmur 75 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Nah, itulah beberapa gambaran dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, bagaimana Daud menggambarkan bahwa pribadi hakim yang besar, pribadi hakim yang adil, itu adalah Allah itu sendiri,
gitu ya. Dan kalau kita kembali pada cerita bagaimana tadi Petrus bersaksi kepada Cornelius bahwa mereka ditetapkan untuk bersaksi dan memberitakan bahwa Allah telah menetapkan Yesus sebagai hakim yang adil atas semua manusia. Kita akan lihat dalam firman Tuhan bagaimana Yesus berkata bahwa penghakiman ada padanya, gitu ya. Dalam Yohanes 5 ayat 22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jelas, saudaraku? Jadi di sini Yesus menggambarkan bahwa dia memegang kekuasaan yang diberikan dari Bapa untuk menghakimi segala sesuatu. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi menyerahkan penghakiman sepenuhnya kepada anak. Gitu ya. Dalam Yohanes 5 ayat 27 dikatakan, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jelas, saudaraku, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah hakim yang adil. Yesus itulah yang dipercayakan oleh Allah untuk menghakimi segala sesuatu. Dan Daud berkata bahwa tidak ada hakim yang adil selain daripada Tuhan. Tuhan itu adalah hakim atas segala sesuatunya. Gitu ya. Dan dari pertama tadi Petrus sudah menggambarkan bahwa pada saat dia bertemu dengan Cornelius, Petrus bersaksi bahwa Allah mengutus dia untuk memberitakan bahwa Kristus adalah hakim atas segala sesuatu, baik yang hidup maupun yang mati. Jelas, jadi yang pertama yang ingin kita sama-sama perhatikan bahwa di sini kita melihat satu pribadi Yesus yang adalah seorang hakim yang adil. Ada banyak perkara dalam pribadi Yesus dan salah satu yang ingin kita sorot sama-sama pada video ini adalah dia adalah satu pribadi hakim. Dia adalah hakim yang adil itu sendiri. Gitu ya. Dan Yesus berkata bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Gitu ya. Dan dia memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi karena dia adalah anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Jelas, aku? Jadi penghakiman tertinggi ada pada pribadi Yesus. Dia itu adalah hakim yang adil yang akan menghakimi segala sesuatu. Gitu ya. Mungkin Anda bertanya dalam firman Tuhan, bukankah Yesus pernah berkata bahwa Allah mengutus dia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Gitu ya. Mungkin kita lihat sedikit ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 16 kita udah tahu ceritanya bagaimana dikatakan di sana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat yang ke-17-nya dalam Yohanes 3 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Gitu ya. Mungkin kita berpikir, bukankah dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia ini? Betul, saudaraku, kita perlu perhatikan bahwa pada saat kedatangan Yesus yang pertama, di sana Yesus tidak datang sebagai hakim, tetapi Yesus datang sebagai penyelamat. Yang ini kita harus mengerti sama-sama, saudaraku. Gitu ya. Pribadi Allah adalah pribadi yang menghakimi segala sesuatu dari sejak dunia diciptakan. Dia adalah pribadi yang menghakimi segala sesuatu dan dia adalah Allah yang adil. Dia hakim yang adil yang mengadili segala sesuatu. Dan Allah telah memberikan kepada Yesus wewenang untuk menghakimi segala sesuatu. Gitu ya. Tetapi kita perlu ingat bahwa Allah melakukan penghakimannya itu tidak dilakukan pada saat kedatangannya yang pertama. Karena pada saat Yesus datang ke dalam dunia buat yang pertama kali, dia datang sebagai penyelamat. Karena itu dalam firman Tuhan tadi dikatakan, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh karena dia. Gitu ya. Tapi kalau kita lanjutkan dalam Yohanes 9 ayat 39 dikatakan, kata Yesus, aku datang ke dunia untuk menghakimi. Gitu ya. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Saya pernah nyinggung ayat ini tentang bagaimana orang yang melihat menjadi buta karena ada kebenaran yang dinyatakan. Di atasnya dikatakan bahwa aku datang ke dunia untuk menghakimi. Di ayat yang tadi sebelumnya Yohanes 3 ayat 17 dikatakan Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Gitu ya. Di Yohanes 9 yang tadi kita ambil ayat 39, Yesus berkata bahwa aku datang ke dunia untuk menghakimi. Dari sini ini bukan sesuatu hal yang kontradiktif, saudaraku. Bukan sesuatu hal yang berlawanan atau bertentangan, bukan, saudaraku. Pada kedatangan Yesus yang pertama, Yesus memang datang bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, untuk memberitahukan kasih Allah kepada dunia, untuk menyatakan kebenaran. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17 tadi bahwa Bapa mengutus dia ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan oleh dia. Gitu ya. Karena Allah begitu mengasihi manusia supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Gitu ya. Pada kedatangan Yesus yang pertama, Yesus datang sebagai penyelamat yang lemah lembut. Yesus datang sebagai orang yang mengadakan mujizat, yang menyembuhkan, yang mencari domba yang tersesat dan membalutnya kembali dan membawa pulang. Itu adalah pribadi Yesus pada kedatangan yang pertama, dan dia digambarkan seperti gembala yang baik. Gitu ya. Tetapi jangan lupa saudaraku bahwa Allah pada dasarnya satu pribadi yang adalah hakim yang adil. Dan kemudian Yesus berkata bahwa aku datang untuk menghakimi dunia. Setelah Yesus datang buat pertama kalinya, kemudian dia menyatakan kebenaran, dia menyatakan sesuatu jalan kebenaran yang Allah ajarkan dan segala firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu menjadi hakim kepada seseorang yang menolak firman Tuhan itu. Gitu ya, karena itu Yesus berkata bahwa aku datang untuk menghakimi dunia, supaya barang siapa yang tidak melihat, menjadi dapat melihat, dan barang siapa yang melihat, menjadi buta. Karena kebenaran dinyatakan, karena terang dinyatakan, maka Yesus datang untuk menghakimi dunia dengan cara menyatakan kebenaran. Jelas aku? Jadi dua ayat ini bukan menjadi sesuatu yang bertentangan. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus datang untuk menghakimi dunia? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Pada kedatangan yang pertama, Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia, tetapi dia datang dengan kasih, dia datang sebagai penyelamat dunia, dan dia memberi kesempatan setiap orang untuk datang kepada Allah. Gitu ya. Dia menyatakan kebenaran, dia menyatakan kehendak Allah, dia menyatakan jalan keselamatan, dan orang dipersilahkan untuk memilih. Tetapi jangan lupa saudaraku, setelah itu semua terjadi dan Yesus menggenapkan rencana penebusan, dan dia mati pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, maka giliran berikutnya adalah kebenaran yang Yesus nyatakan. Itu menjadi penghakiman atas manusia. Manusia akan dihakimi sesuai dengan firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Karena itu Yesus berkata, aku datang untuk menghakimi dunia, supaya barang siapa yang melihat, yang tidak melihat menjadi dapat melihat, barang siapa yang melihat menjadi buta. Jelas aku? Dan kalau kita lanjutkan dalam firman Tuhan, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Gitu ya. Jadi pada saat kedatangan Yesus, dia datang sebagai orang yang memberitakan kabar baik. Dia datang sebagai orang yang membawa sebagai satu pribadi yang membawa keselamatan. Dia yang adalah Allah sendiri turun mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia dikatakan dia saat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia datang dengan penuh kasih untuk menyelamatkan Anda dan saya. Bukan orang yang sakit yang memerlukan dokter, tetapi bukan orang yang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang yang sakit. Dan untuk itulah Yesus datang. Dia datang tidak untuk menghakimi manusia, tetapi dia datang untuk menyelamatkan oleh karena kasih Allah. Gitu ya. Tetapi setelah dia menyatakan kebenaran, dia menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maka berikutnya manusia akan diperhadapkan dengan kenyataan bahwa firman Tuhan itu menyatakan sesuatu yang kegelapan dibukakan. Gitu. Dan Yesus berkata, aku datang untuk menghakimi dunia, supaya barang siapa yang tidak dapat melihat, jadi dapat melihat, dan barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Dan apabila dia datang, pada saat Yesus datang, dia menginsafkan manusia, dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Gitu ya. Dalam Yohanes 12 ayat 31 dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Gitu ya. Kedatangan Yesus pada saat datang yang pertama kali, tadi saya bilang, tidak ada penghakiman yang Yesus bawa. Dia nyatakan kebenaran, dia nyatakan jalan keselamatan, dia nyatakan kasih Allah, dia nyatakan rencana Allah dan keselamatan yang Allah sedang sediakan buat manusia. Gitu ya. Kebenaran Tuhan dibukakan, firman Tuhan disampaikan. Gitu ya. Dan orang dipersilahkan untuk memilih, dan orang dipersilahkan pada satu kenyataan bahwa dia boleh memilih jalan kebenaran apa yang dia mau pilih. Apakah dia memilih mengikut Yesus atau dia memilih hidup dalam kehidupannya yang lama. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana Allah akan menghakimi. Itu ya, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Jelas aku? Dan dikatakan dalam firman Tuhan, sekarang sudah berlangsung penghakiman itu. Setelah Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian naik ke surga, maka giliran penghakiman dimulai. Maka pada saat itulah Yesus kembali pada posisinya sebagai seorang hakim yang adil. Yesus yang sudah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan mati buat kita semua sebagai anak domba Allah yang darahnya tercurah menebus Anda dan saya. Setelah dia mati dan bangkit dan naik ke surga, dia kembali menduduki posisi sebagai hakim yang mengadili segala sesuatu. Dia kembali sebagai posisi yang menghakimi semua orang yang hidup maupun yang mati. Gitu ya. Dan dikatakan penghakiman itu sudah berlangsung. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 dikatakan,
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-pertama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Gitu ya. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, kemudian dia mengutus Roh Kudusnya dan Roh Kudus memenuhi gereja Tuhan, maka saat itu penghakiman dimulai atas bangsa-bangsa. Maka penghakiman dikatakan dimulai pertama dari rumah Tuhan. Umat Tuhan mulai diuji, umat Tuhan mulai diperhadapkan dengan tantangan, umat Tuhan mulai diperhadapkan dengan bagaimana Allah menyeleksi mereka dan melihat pribadi-pribadi yang tangguh, melihat pribadi-pribadi yang bertahan pada kesudahannya, dan itu adalah bentuk penghakiman yang Tuhan berikan. Gitu ya. Dan penghakiman itu berlangsung terus sampai nanti pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim yang memerintah segala sesuatu, dan dia menjatuhkan putusan atas segala sesuatu yang tidak berkenan, atas segala sesuatu yang salah. Karena Tuhan adalah hakim yang adil atas semua manusia. Jelas tuh? Jadi ini yang pertama yang saya ingin sorot sama-sama gitu ya. Bahwa kita harus mengerti bahwa dalam firman Tuhan tadi Petrus mengatakan bahwa Allah menetapkan dia untuk bersaksi, untuk memberitakan bahwa Yesus itu telah ditetapkan menjadi hakim yang adil atas manusia, semua manusia, baik yang hidup dan yang mati. Jelas aku? Dan Mazmur Daud berkatakan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil, dan dia adalah pribadi yang memerintah, dia pribadi yang mengambil suatu putusan, dan dia adalah hakim yang adil. Jelas aku? Dan pada saat kedatangan Yesus yang pertama, Yesus tidak bertindak sebagai hakim. Pada kedatangan Yesus yang pertama, Yesus bertindak sebagai seorang hamba. Yesus bertindak sebagai seorang anak domba Allah yang menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tetapi setelah Yesus menyatakan kebenaran, maka firman Tuhan katakan bahwa aku datang untuk menghakimi dunia, supaya yang tidak melihat dapat melihat, dan yang dapat melihat menjadi buta. Dan penghakiman itu telah dimulai, dan pertama kali dimulai dari rumah Allah. Jelas aku? Jadi pada saat Yesus bangkit dan naik ke sorga, dari sejak saat itulah penghakiman atas manusia dimulai. Gereja Tuhan mulai diuji, umat Tuhan mulai diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, dan kelihatan kualitas mereka, dan kelihatan satu pribadi yang layak memerintah bersama dengan dia, dan itu adalah bentuk penghakiman yang Tuhan lakukan. Sampai pada akhirnya nanti pada akhir zaman, bagaimana pada waktu Yesus datang kedua kalinya, dan dia akan melakukan penghakiman final atas segala sesuatu. Jelas aku? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih sekarang cara Tuhan melakukan penghakimannya? Tadi kita udah lihat bagaimana Tuhan melakukan tantangan, memberikan satu ujian untuk supaya jemaat Tuhan teruji, dan itu pertama kali dimulai dari rumah Tuhan. Itu pertama kali dimulai dari umat Allah. Gitu. Bagaimana atau melalui apa sih Allah melakukan penghakimannya? Kalau kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 47 sampai 48 dikatakan, dan jikalau seseorang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, kata Yesus. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Sekali lagi Yesus gambarkan bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Ya, jangan sampai Anda bingung, saudaraku. Pada saat kedatangan Yesus yang pertama, Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia. Dia datang untuk menyelamatkan dunia dan menyatakan kebenaran itu. Gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa setelah kebenaran dinyatakan, maka kebenaran itu menjadi hakimnya, dan Yesus berkata bahwa aku datang untuk menghakimi dunia. Jelas, saudaraku? Jika seseorang tidak mendengarkan perkataanku, mendengar perkataan tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, kata firman Tuhan tadi. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Lanjutannya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, tidak menerima firman Tuhan, tidak menerima ketetapan dan peraturan yang Yesus berikan, dikatakan, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jelas, saudaraku? Jadi Allah menghakimi dengan firman Tuhan. Karena itu, saudaraku, pada waktu Yesus datang pertama kali, dia datang bukan untuk menghakimi, tapi dia datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi setelah Allah menyatakan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi hakimnya. Apabila seorang mendengarkan dan menolak perkataan Kristus, tetapi tidak melakukannya dan menolaknya, Yesus katakan sudah ada hakimnya. Hakimnya yaitu firman Tuhan yang kusampaikan. Dan Yesus katakan bahwa penghakiman sekarang sudah dimulai, karena Yesus sudah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Dalam Mazmur 75 ayat yang kedua dikatakan, apabila aku menetapkan waktunya, kata Tuhan, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Dengan kebenaran yaitu firman Tuhan, dengan itulah Allah menghakimi segala sesuatu.
Gitu ya. Dalam Mazmur 98 ayat yang ke-9 dikatakan, di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi penghakiman Allah adalah penghakiman yang didasarkan pada firman Tuhan. Allah adalah hakim yang adil. Kata adil dalam bahasa aslinya dipakai righteous, sesuatu yang benar, sesuatu yang didasarkan pada kebenaran, yaitu firman Allah. Gitu. Jelas, saudaraku? Jadi pada saat Yesus datang buat pertama kalinya, orang belum mengetahui jalan kebenaran. Dan Yesus tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Tetapi setelah Yesus datang buat pertama kalinya dan Yesus menyampaikan firman Tuhan, maka itu adalah kebenaran. Dan dengan kebenaran itulah Yesus menghakimi manusia. Jelas, saudaraku? Jadi Anda dan saya, kita akan berhadapan dengan penghakiman, yaitu firman Tuhan yang Anda dan saya terima. Apabila kita tidak hidup dan melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi hakimnya. Dan saat ini penghakiman sudah dimulai. Bagaimana Allah menguji kita, memperhadapkan kita dengan tantangan dan kesulitan, semuanya semata-mata untuk menguji dan menyeleksi kita. Dan itu adalah salah satu bentuk penghakiman Allah. Sampai tadi saya sudah bilang, pada puncaknya, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Dia akan datang sebagai hakim yang memerintah atas segala sesuatu. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Jelas, saudaraku? Dalam Yehezkiel 24 ayat 14 dikatakan, Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan Aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal, kata Tuhan. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Hal yang kedua, bagaimana Allah melakukan penghakimannya? Yang pertama, Allah lakukan firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, begitulah Allah melakukan penghakimannya. Dan yang kedua, Allah melakukan penghakimannya berdasarkan perbuatan kita. Seberapa jauh kita hidup dan melakukan firman Tuhan, dan dengan itulah Allah akan menghakimi kita. Gitu ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari penghakiman yang Tuhan sediakan, karena Dia adalah hakim yang adil. Dan saatnya akan tiba bahwa Anda dan saya, kita akan berhadapan dengan Yesus. Dia adalah hakim yang adil yang akan menghakimi segala sesuatu. Dan Dia akan menghakimi dengan firman Tuhan, dan Dia akan menghakimi menurut perbuatan yang kita lakukan. Apabila kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, apabila kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka itulah kita dibenarkan atas firman Tuhan. Gitu ya. Tetapi apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, maka penghakiman Tuhan berlaku atas Anda dan saya. Jelas, saudaraku? Itu hal yang kedua yang saya ingin selalu sama-sama. Jadi dari sini saya bisa simpulkan sementara ini bahwa Petrus sejak pertama bertemu dengan Cornelius, Petrus menjelaskan bahwa dia adalah saksi untuk memberitakan dan bersaksi bahwa Yesus itu adalah hakim untuk semua manusia, baik yang mati maupun yang hidup. Gitu ya. Dan Daud sudah mengabarkan bahwa Tuhan itu adalah hakim. Dan Yesus berkata bahwa Allah tidak melakukan penghakiman, tetapi menyerahkan semuanya kepada anak. Karena Dia adalah anak manusia dan memberikan kuasa kepada anak manusia untuk menghakimi. Pada kedatangan yang pertama, Yesus berkata, Aku tidak datang untuk menghakimi, tetapi Aku datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kemudian Yesus menyatakan kebenaran. Dan Yesus berkata, setelah kebenaran dinyatakan, Yesus berkata bahwa Aku datang untuk menghakimi dunia. Supaya barang siapa yang tidak melihat menjadi melihat, barang siapa yang melihat menjadi buta. Dan kebenaran itu menjadi alat Tuhan untuk menghakimi manusia. Dengan firman Tuhan, begitulah Allah menghakimi Anda dan saya. Dan penghakiman sekarang sudah dimulai, dan itu pertama-pertama dimulai dari rumah Tuhan. Allah menguji, Allah memberikan satu tantangan pada Anda dan saya untuk melihat seberapa jauh kita hidup benar di hadapan Tuhan. Allah memberikan melakukan penghakimannya dengan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan perbuatan kita. Apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan, apabila kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka penghakiman Allah menjadi sesuatu yang bisa kita lewati dengan baik. Gitu ya. Tetapi apabila kita tidak hidup dengan firman Tuhan, maka Allah akan menghakimi kita. Jelas, saudaraku? Dan ini harus membuat Anda dan saya, kita harus hidup dengan takut akan Tuhan. Gitu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama, bagaimana Anda dan saya harus hidup takut akan Tuhan. Siapapun Anda dan bagaimanapun keadaan kita, kita harus ingat selalu bahwa Yesus itu bukan hanya satu pribadi yang dengan lemah lembut, dengan sabar menanti Anda dan saya untuk bertobat, dan dengan penuh setia menunggu kita, membelai kita, menjaga kita. Betul, Dia adalah gembala yang baik yang dengan penuh kasih mencari Anda dan saya. Tetapi Anda jangan lupa, saudaraku, bahwa Dia juga adalah hakim yang adil, yang akan memutuskan satu perkara, yang menetapkan suatu hukuman sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau Anda dan saya tidak hidup dengan firman Tuhan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Gitu ya, karena kita akan berhadapan dengan Yesus, yaitu hakim yang adil itu sendiri.
Dan yang kedua, sebagaimana Allah tidak menghakimi manusia sebelumnya, begitu juga Anda dan saya kita harus mengerti bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Anda dan saya sebagai manusia kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun juga. Gitu ya. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-12 dikatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, dikatakan, sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-5 dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Anda dan saya kita akan menghakimi satu saat bersama-sama dengan Yesus. Kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kita akan menghakimi 12 suku Israel, kata firman Tuhan. Tetapi sebelum waktunya, jangan kita menghakimi terlebih dahulu. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Nanti setelah Tuhan datang, itulah saatnya kita menghakimi. Sekarang kita tidak punya hak, kita tidak punya wewenang sedikit pun untuk menghakimi. Penghakiman itu sepenuhnya milik Tuhan. Dan hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Yesus itu sendiri. Jelas, saudaraku? Ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam gelap, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jelas, saudaraku? Dua hal ini menjadi sesuatu hal yang harus kita perhatikan sama-sama, bahwa mari kita hidup takut akan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, Allah kita adalah Allah yang menjaga dan melindungi kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang menuntun kita. Tetapi jangan lupa di satu pihak bahwa Dia adalah hakim yang adil, yang memerintah dengan tegas. Dia hakim yang bertindak atas dasar firman Tuhan. Setiap pelanggaran dalam firman Tuhan itu adalah dosa, dan dosa mendatangkan hukuman. Gitu ya. Mari Anda dan saya kita hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, tidak ada seorang pun di antara kita yang berhak menghakimi siapapun juga. Karena penghakiman hanya pada Allah. Saatnya akan tiba bahwa Anda dan saya akan duduk menghakimi bersama dengan Yesus. Tetapi sebelum waktunya, kata firman Tuhan, jangan kita menghakimi siapapun juga. Jelas, aku? Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, Paulus berkata seperti ini kepada Timotius, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Jelas di sana digambarkan bahwa Tuhan, yaitu Yesus sendiri, Dia adalah hakim yang adil, dan Dia akan mengaruniakan mahkota pada waktunya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jelas, saudaraku? Itu adalah gambaran tentang pribadi Yesus yang adalah hakim yang adil. Di video terakhir saya membahas bagaimana Yesus adalah gembala yang baik. Gembala bicara soal sesuatu pribadi yang membimbing kita, yang melindungi kita. Gembala bicara seorang yang memelihara kita, seorang yang menyediakan semua yang kita perlukan. Gembala bicara soal satu pribadi yang menjaga kita dan melindungi kita. Tetapi jangan lupa, saudaraku, bahwa Yesus tidak hanya sebagai seorang gembala, tetapi Dia juga adalah hakim yang adil, yang memerintah, yang akan menghakimi manusia sesuai dengan firman Tuhan dan menghakimi manusia sesuai dengan perbuatannya. Jelas, aku? Dan Yesaya 11 ayat 2-3, di sana Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang satu pribadi yang adalah Yesus, yang dikatakan di sana bahwa Dia akan menghakimi tidak dengan sekilas pandang saja. Dalam Yesaya 11 ayat 2-3, Roh Tuhan ada padanya. Ini adalah nubuatan Yesaya tentang pribadi Yesus. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Lanjutannya, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Penghakiman Allah adalah penghakiman yang adil, bukan penghakiman yang sekilas pandang saja dikatakan. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Gitu ya. Allah tahu persis apa dan bagaimana Anda dan saya. Segala sesuatu terbuka di hadapannya, dan kepadanya lah kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dan Dia adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran, dan Dia akan menghakimi segala sesuatu sesuai dengan perbuatannya. Gitu ya. Dalam Yesaya 33 ayat yang ke-22 dikatakan, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum kepada kita. Tadi di Yakobus dikatakan hanya ada satu yang memberi hukum dan hakim, yaitu Dia. Ya, yaitu Tuhan sendiri. Dan Yesaya katakan Tuhan adalah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Jelas, saudaraku? Jadi Dia satu pribadi yang menyelamatkan kita, Dia satu pribadi yang adalah raja kita, tetapi di satu pihak Allah juga adalah hakim yang adil.
Allah juga adalah hakim yang memutus sebuah perkara. Jelas, saudaraku? Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Lanjutannya yang penting, saudaraku. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Di sana Yakobus mengingatkan bahwa Allah yang adalah hakim itu sudah berdiri di ambang pintu. Dan kita tahu sendiri dalam firman Tuhan bahwa kedatangan Kristus sudah semakin dekat, bahkan dikatakan sudah di ambang pintu. Dan tadi dikatakan oleh Yakobus, hakim itu sudah berdiri di ambang pintu. Saudaraku, satu ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua, Anda dan saya, harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jelas, saudaraku? Dari video ini saya ingin memberi kita gambaran yang seimbang antara pribadi Yesus sebagai satu pribadi yang penuh kasih, sebagai satu pribadi yang menjaga kita, sebagai satu gembala yang baik, sebagai satu pribadi yang mencukupkan segala keperluan kita, sebagai satu pribadi yang menjaga dan melindungi kita. Tetapi saya ingin kita melihat juga satu sisi yang lain, bagaimana Yesus itu adalah Allah yang menjadi hakim atas segala sesuatu. Bagaimana penghakimannya adalah penghakiman yang agung, penghakiman yang adil yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia katakan dia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja. Dia tidak menghakimi menurut kata orang. Segala sesuatu akan nampak jelas di depan matanya, dan dia akan menghakimi sesuai dengan firman Tuhan, dan dia akan menghakimi sesuai dengan perbuatan Anda dan saya. Karena itu mari Anda dan saya kita hidup takut akan Tuhan. Mari kita semua hidup berkenan kepada Tuhan dan seturut dengan firman Tuhan. Karena hakim itu sudah berada di ambang pintu. Dan kita akan datang menghadap pengadilan, dan Tuhan akan menghakimi kita menurut segala sesuatu yang kita lakukan. Jelas, aku? Dari video yang sederhana ini, saya ingin kita sama-sama mengingatkan kembali bahwa itulah pribadi Yesus. Dia adalah hakim yang adil, yang Allah tetapkan untuk menghakimi segala sesuatu. Bapa memberikan kepada Yesus kekuasaan untuk menghakimi segala sesuatu, karena Yesus adalah anak manusia itu sendiri. Dan Yesus datang pada kali yang pertama, dia bilang, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi aku datang untuk menyelamatkan dunia. Dan Anda dan saya sudah diselamatkan, dan Anda dan saya sudah mengenal firman Tuhan. Dan kalau kita tidak hidup seturut firman Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan sudah ada hakimnya, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Dan Yesus datang, aku datang untuk menghakimi dunia. Jelas, aku? Dan saatnya akan tiba bahwa Anda dan saya diperhadapkan dengan penghakiman Tuhan. Gitu ya. Mari kita menjaga hidup kita masing-masing. Mari awasi bagaimana cara kita hidup. Apakah kita hidup seperti orang bebal atau seperti orang arif? Mari hidup semakin menyenangkan Tuhan. Mari hidup semakin dekat kepada Tuhan. Mari hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Gitu ya. Karena dia adalah hakim yang adil yang akan menghakimi segala sesuatu. Saatnya akan tiba penghakiman Tuhan. Saat ini mungkin sudah dimulai. Itu sudah mulai secara bertahap dari rumah Tuhan. Umat Tuhan mulai diuji kesetiaannya. Umat Tuhan mulai diperhadapkan dengan tantangan bagaimana imannya tetap bergantung pada Tuhan. Sampai pada saatnya tiba nanti Yesus akan datang buat kali yang kedua. Dan dia akan datang sebagai hakim yang memerintah segala sesuatu. Mari persiapan diri kita sungguh-sungguh, mari bergaul lebih dekat dengan Tuhan, dan hiduplah semakin berkenan kepada Tuhan, supaya pada saat dia datang kembali, dia dapati kita layak memerintah bersama-sama dengan dia, masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita, yaitu Yesus sendiri. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.